مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara? Kembali lagi bersama kami di kajian online Safari Ramadan, yang pada episode kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Di sini Uspuput bersama dengan Ustazah Ning selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SD Muhammadiyah Klaten Utara yang akan menyampaikan proses pembelajaran di rumah selama pandemi COVID-19. Apa kabar Usning? Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah ya. Juga sehat. Alhamdulillah sehat Us. Baik Usning, Ya. kita langsung saja ya. Saat ini kan kita semua itu sedang diuji dengan adanya virus corona. Ya. Virus corona. Ya, dari pemerintah sendiri itu kan menghimbau agar masyarakat itu mengurangi pertemuan dengan banyak orang. Betul sekali. Oke, sedangkan kita kan kalau di sekolah itu kan bertemu dengan banyak orang, ya Anak-anak. siswa, anak-anak, Orang tua. guru, orang tua, karyawan dan lain-lain. Kemudian saat ini bagaimana sih kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini selama pandemi COVID-19 ini? Oh iya. Saya menyapa anak-anak ya. Boleh, Assalamualaikum ayah bunda. Assalamualaikum anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dan semoga virus COVID-19 ini segera hilang ya. Amin. Sehingga nanti kita bisa bertemu. Ya, Sudah kangen ini loh. iya, Ya, kangen sudah sekali. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersua via YouTube ya. Ini dalam acara Safari Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita, uswatun kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Betul sekali Puput ya. Jadi Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Dan kita berada di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah, Betul. bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. Ya, itu adalah pilihan yang bijaksana dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Ya. Dalam situasi seperti ini memang tidak mudah untuk semua pihak, ya, berbagai pihak tidak mudah. Untuk orang tua juga tidak mudah, untuk guru, untuk siswa. Jadi siswa juga bertanya-tanya, kenapa saya di rumah terus? Kenapa saya tidak boleh Kapan ke sekolahnya? sekolah? Kapan Iya. sekolahnya gitu kan? Karena belum paham mungkin ya, apalagi yang mungkin masih di kelas bawah itu kan, kok di sekolah kenapa sih kok dilarang gitu? Iya. Kok nggak boleh ke sekolahan? Nah itu memang dari kita dari ustadz-ustadzah juga harus memberi pengertian ke anak, orang tua juga harus memberi pengertian ke anak. Gitu, karena memang ini langkah yang tepat untuk memutus rantai penyebaran virus itu. Ya. Itu tadi. Kemudian untuk guru ya, untuk guru ini memang juga tantangan sekali karena memang harus ada kolaborasi antara orang tua, guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di rumah ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim dalam sambutan Hari Pendidikan Nasional kemarin tanggal 2 Mei, Mei, itu ya. harus ada kolaborasi gitu kan. Nah,
Kemudian untuk guru sendiri adalah tantangannya ketika belum mau atau belum mau menggunakan IT. Nah, ini tantangan. Mau nggak mau, guru itu harus siap. Iya. Siap tidak siap harus siap, Harus mau tidak siap. mau mau dan harus melek dengan IT. Sedangkan ketika nanti tugas-tugas itu hanya berupa tugas tertulis, pastilah anak-anak itu bosan, jenuh gitu ya. Tetapi ketika kita tidak memberikan tugas tertulis pun, kita khawatir nanti menulisnya lupa. Iya, apalagi di kelas bawah ya. Karena kemarin kan juga baru setahun belum ada ya, baru satu semester selesai, kemudian di semester 2 sudah masuk di PTS. Nah, memang untuk kelas 6 itu memang semua materi sudah selesai. Karena mau mengejar UN ya kemarin. UN ujian, tapi kan ternyata juga ada kebijakan lain ya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, itu berarti dimanapun kita harus belajar. Setiap tempat menjadi sekolah gitu kan, tempat menjadi sekolah. Nah, ini yang dimaksud sementara ini di rumah saja gitu kan. Setiap orang menjadi guru. Nah, dalam artian ini tidak hanya guru yang di sekolah, tetapi orang tua juga berperan sebagai guru gitu ya. Dan utubul ilma minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu sejak dari buayan hingga ke liang lahat sampai kita meninggal gitu ya. Jadi memang wajib hukumnya mencari ilmu. Kemudian kenapa di tengah pandemi ini kenapa masih harus belajar? Nah, itu kan tadi kita sudah tahu ya. Karena mencari ilmu itu wajib. Gitu. Kemudian sekarang tantangan untuk guru itu apa? Tantangan untuk guru yaitu dia harus bisa menyajikan bahwa pembelajaran itu kreatif, inovasi, dan berkreasi, tidak monoton hanya tugas daring secara tertulis, tetapi harus mencoba inovasi-inovasi baru, terobosan baru, seperti misalkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran pun bisa dengan menggunakan aplikasi, gitu ya, yang kemarin Ustaz-ustazah sudah menggunakan, yaitu Zoom, KineMaster untuk video ya. Video. Nah, kalau Zoom kan nanti bisa juga, tapi memang untuk Zoom beberapa ada terkendala karena tidak semua HP bisa gitu. Dan kemudian bisa juga membuat video pembelajaran itu dengan guru atau ustadz-ustadzah menuliskan, kemudian kita hanya mau video tulisan kita. Bisa ya, bisa juga dengan wajah yang di video sehingga anak-anak itu melihat bertatap muka dengan gurunya nah, ustadz-ustadzah itu. Selain itu, ketika guru memberikan tugas atau KBM di rumah, itu tidak hanya selesai di tugas saja, tetapi ada tugas lain, yaitu apa? Memberikan umpan balik. Kan nggak mungkin hanya memberikan tugas, siswa mengirim selesai. Siswa tidak tahu benar atau tidak gitu kan dengan jawabannya. Itu kalau untuk soal ya. Tapi kalau untuk materi mungkin hanya bisa kita setel berulang-ulang sehingga anak memahami. Tapi kalau konteksnya ini tadi adalah tugas tertulis, mau tidak mau guru memberikan umpan balik. Bisa langsung ketika dikirimkan bisa alhamdulillah betul semua. Gitu. Keren, atau 100 atau dengan angka 100 gitu. Saya rasa anak-anak itu nanti akan senang. Jawabanku betul. Gitu ya. Kemudian orang tua memberikan apresiasi ketika sudah betul. Nah, ketika itu jawabannya masih kurang betul, di situ ustadz-ustadzah bisa memasukkan langsung, ini yang betul jawabannya seperti ini, atau pembahasannya juga bisa disampaikan langsung sehingga ada umpan balik, begitu ya. Kemudian selain itu memang harus berkreasi. Kreasi itu tidak monoton, hanya tugas tertulis, hanya video pembelajaran saja. Memang beda-beda, harus berbeda-beda. Bisa juga ustadz-ustadzah itu memberikan perhatian itu dengan sesekali waktu video call. Atau telepon dengan melihat wajahnya anak-anak melihat wajah kita,
seneng gitu loh. Iya. Mungkin pertama malu-malu. Jadi bergilir gitu ya, Ya, karena kan bisa. tidak bisa satu kelas ya Betul, usia. mungkin bisa kelompokkan dengan kita janjian ke orang tua dulu Iya. ya, janjian orang tua. Nanti kami akan telepon Ananda pada pukul ini misalkan Iya. seperti itu, atau mengecek hafalan biasanya, karena kalau anak itu masih nurut ya, manut dengan Ustadz Ustadzah itu nurut. Ketika Mas nanti Ustadz Ustadzah mau mengecek hafalanmu, nah itu biasanya lebih semangat. Iya. Gitu ya. Kemudian selain itu peran orang tua itu di kegiatan belajar di rumah itu, peran orang tua itu memegang peranan yang sangat penting sekali. Karena apa? Orang tua juga harus menjadi guru, Iya. orang tua menjadi teman, Betul. dan menjadi orang tua sendiri. Iya. Ketika Jadi banyak perannya ya, betul, perannya banyak sangat sekali. besar. Nah, kami para guru Ustadz Ustadzah juga sangat berterima kasih kepada ayah bunda gitu ya, yang Terima kasih sekali Ya. karena perannya benar-benar membantu kami ya usia. betul sekali. Jadi orang tua juga harus melihat mood anak. Selain mood anak juga moodnya sendiri gitu. Iya. Kan orang tua ada yang berprofesi bekerja, ada yang di rumah, ada yang kerjanya di rumah, bisa di rumah, Iya. ada yang kerjanya memang harus Di kantor, ke keluar kantor. rumah, tapi Iya. dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan Masker. masker gitu ya. Jadi kalau yang di rumah itu mungkin bisa, yang pertama dilakukan itu adalah ada kesepakatan antara orang tua dengan anak. Kesepakatan itu ada kesepakatan waktu. Nah, dalam mengerjakan itu kita sepakat dulu dengan anak, mau pagi atau siang atau ketika sore. Sehingga tidak ada anak pengen pagi, orang tua sore. Itu dikomunikasikan di awal. Iya. Jadi ada komunikasi. Kemudian yang kedua, orang tua mengenal karakter anak, karena menerima pemahaman itu bisa dengan audio. Jadi si anak itu mendengarkan. Kemudian bisa dengan visual, anak itu melihat, dengan kinestetik gitu kan. Tidak bisa ketika memang dia itu audio, kita memaksa untuk duduk dan Diam, membaca, diam gitu belajar. kan. Ya. Harus orang tua yang oh ya sudah, ketika anakku audio berarti saya yang membacakan ya. Jadi beda-beda karakter anak. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu itu misalkan seperti ini, nanti Ustadz Ustadzah memberikan tugas. Nah, misalkan hanya berapa nomor atau video pembelajaran itu ada waktunya, karena kalau tidak nanti terus tiba-tiba ditinggal atau disambi mainan, atau orang tuanya menyambi yang lain. Yang ketiga, manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu sendiri ini memang juga harus dikomunikasikan dengan anak ketika memang fokus mengerjakan tugas atau melihat video pembelajaran dari Ustadz Ustadzah, ya fokusnya ke situ. Jadi tidak disambi gitu ya. Terus jangan sampai waktunya nanti terus molor-molor disambi, ayah ibu atau disambi apa. Terus si anak juga dari gadget misalkan melihat, setelah itu sambil ngambil mainan atau searching yang lain mungkin bisa ya. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan literasi atau membaca menulis bersama. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan orang tua di rumah yang sebelumnya di sekolah dilaksanakan setiap istirahat. Nah, itu bisa dilakukan di rumah dengan membaca buku yang ada, boleh buku pelajaran, boleh buku cerita, atau mungkin orang tua mendownloadkan dari HP juga bisa. Kemudian orang tua membacakan, anak mendengar kemudian menulis rangkuman, atau anak yang membaca langsung kemudian menuliskan kembali isi dari cerita yang sudah dibaca gitu ya. Betul. Selanjutnya ada bisa juga kegiatan yang bisa dilakukan bersama antara orang tua dengan anak. Ini contohnya kalau di rumah ada permainan congklak, nah itu bisa mainan tradisional ya itu ya, cuma 2 orang ya, atau misalkan permainan ular tangga, kalau itu bisa lebih dari 2 orang ya. Atau mungkin bisa juga memasak bersama. Nah, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Kemudian untuk ada lagi
ketika anak sudah mulai bosan, coba orang tua mencarikan gambar atau menceritakan tentang sejarah museum Iya. atau contoh misalkan Candi Prambanan atau Candi Borobudur, atau juga bisa kisah-kisah nabi, kisah-kisah para nabi. Seperti dalam televisi kan juga ada ya itu siaran televisi Umar bin Khattab biasanya. Iya, itu kalau biasanya. sahur ya. Tapi Itu, memang anak-anak itu suka mendengarkan kayak dongeng gitu, Iya. cerita gitu, anak-anak memang suka. Iya, di situ kan nanti bisa kita selipkan karakter ya. Iya. Kan? Seperti yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, selama ini ada karakter-karakter di sekolah yang mulai ditanamkan, gitu. Disiplin, kemudian saling dengan guru, Iya. menyapa, kemudian menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, kemudian setelah selesai makan cuci piring. Nah, itu bisa dilanjutkan, diterapkan di rumah. Demikian Puput untuk gambarannya. Ya, terima kasih Kegiatan Usning. belajar. Oke, dari yang sudah disampaikan tadi Usning, ini ada beberapa pertanyaan. Oh iya. Iya, pertanyaan pertama itu, jadi kan orang tua itu kan banyak waktu di rumah bersama anak. Iya, apa saja sih yang sebenarnya yang bisa dilakukan anak dengan orang tua itu untuk menunjang kegiatan belajar di rumah itu? Apa gitu ya? Apa, iya. Nah, tadi sudah sempat di awal ya ada memasak. Nah, memasak itu pun kan juga bisa ya kita belajar anak bumbu. Nah, Iya. Bumbon pawon gitu bumbon ya. Pawon. Nah, itu juga bisa. Ini namanya apa? Iya. Namanya apa? Kemudian untuk anak-anak yang bawah kecil itu mungkin bisa juga belajar dengan mencuci piring, Iya. tapi tetap didampingi. Iya. Dan mungkin piringnya bukan piring yang kaca ya, iya. tapi yang plastik. Nah, kita belajar di situ, itu belajar ya. Kemudian bisa juga mengaji atau menyemak Iqra. Iya. Jadi tidak hanya terfokus pada materi gitu, pelajaran, iya. Tetapi cenderung yang lain, malah justru yang lain atau karakter ini Iya, tadi, karakter atau itu pembiasaan-pembiasaan yang biasanya di sekolahan itu disisipi, karena cenderung kalau di sekolahan lebih banyak yang akademis Iya. ya. Nah, ini di rumah menjadi pembiasaan gitu kan. Bisa iya. juga dengan ketika mau membuat menu buka. Kalau sahur kayaknya ya kasihan ya. Iya, karena mungkin susah bangunnya. Betul. Ya berat. Jadi mungkin yang buka bersama itu bisa, mau membuat apa? Misalkan kolak atau hanya es buah atau kue atau apa, itu bisa melibatkan anak meskipun hanya meminta anak mengaduk-aduk. Iya. Nah, saya rasa kalau anak-anak mengaduk adonan kayak gitu juga bisa ya. Iya. Atau kalau Mas diambilkan gula sedikit. Tapi banyak sekarang tuh banyak yang membantu orang tua. Kayak kemarin itu saya nanya sama anak-anak itu ngapain kalau di rumah, masak ada yang bikin cilok, cimol. Walaupun sekali gagal kan bisa. Dari kemarin itu kebanyakan ini. Betul, itu belajar. Nah, iya. Tadi ya proses. Betul belajar. sekali. Jadi, sebenarnya orang tua juga belajar. Setiap hari mencari kreativitas, mencari kegiatan apa ya untuk anak sehingga tidak jenuh. Atau bisa juga orang tua bertanya ke anak, kira-kira kamu pengen telepon dengan teman siapa ya? Nah, kita telepon bareng-bareng yuk, kita telepon bersama untuk menghilangkan rasa kangen dengan teman, atau telepon ustadzanya mungkin. Pasti ustadzanya akan sangat senang sekali. Iya, senang sekali. Jadi kangennya terobati kadang itu kalau setelah video call gitu. Bisa juga olahraga bersama, sebut kegiatan tadi bersama ya. Jadi lari pagi atau jalan kecil aja di depan. Gitu. Jangan kemana-mana loh ya. Kalau keluar harus pakai masker gitu, jangan ya. lupa pakai masker. Tetap di rumah gitu. Dan nanti setelah kegiatan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Apalagi setelah keluar rumah ya usia. Jangan pegang jalan-jalan di depan rumah kan itu. Soalnya kita nggak tahu di mana itu virusnya berada. Nah, tetap harus gitu Puput. Atau ada lagi Puput. Jadi misalkan ketika udah jenuh banget gitu kan, kita lihatkan gambar. Misalkan kita orang tua dulu gambar apa yang pengen didatangi ya. Rencana piknik kemarin misalkan, saya pengen ke Jogja ya. Kita setting aja, pura-puranya aja kita ini gambarnya kesini. Suatu saat ketika sudah
hilang, kita COVID-nya bisa- sudah pergi. Ya, kita bisa terrealisasi Iya, ya. Jadi insya hanya Allah. mengusir kejenuhan karena terus terang pasti juga. Iya, jenuh. pasti ini jenuh. Nah, Terasa tapi dengan- sekali ini betul, karena tapi dengan kegiatan-kegiatan atau bisa juga kerajinan itu tuh, belajar membuat kerajinan. Oh, Khas iya, iya. Betawi. Dari kertas lipat bisa, dari botol bekas bisa, dari kardus bekas bisa. Nah, dibuat apa? Bisa dong cari. Iya, kan? banyak Atau sekali ya itu anak-anak ya. itu malah mungkin malah lebih Kreatif, loh. Anak-anak iya. lebih kreatif. Jadi, kadang anak-anak itu, anak saya itu terutama yang kecil itu kadang menuliskan rumah makan. Nah, tiba-tiba kayak membuat restoran. Oh iya, Nah, orang tua juga kreatif ya, harus Uci? ikut bermain di situ. Iya. Jadi malah jangan kayak ngopo. Nah, gitu kan. Nah, jadi harus memang harus memahami semua Iya. kondisinya seperti ini. Gitu. Ya, ada lagi nih, satu lagi. Ketuntasan materi di rumah itu kan tidak seperti pembelajaran ketika di sekolah. Iya. Nah, bagaimana sih nanti bentuk penilaian akhir semester ini? Apalagi ini kan sudah mau kenaikan kelas. Betul sekali. Bagaimana, Us? Nah, betul ya, Us. Kan berbeda ini tadi kegiatan belajar di rumah dengan kegiatan belajar di Sekolah. Meskipun mungkin waktunya lebih lama di rumah ya, karena 24 jam. Di sekolah tidak sampai ya. Tapi kan berbeda, ketuntasan materi ini berbeda. Nah, makanya dari itu, dari Menteri Pendidikan sendiri tidak menuntut untuk ketuntasan materi. Iya. Tidak menuntut ketuntasan materi. Tetapi ketika nanti sekolah kok tidak melakukan penilaian akhir atau evaluasi, kita tidak tahu, Ustaz-ustaznya juga tidak tahu Iya. apakah pembelajaran yang via online itu tadi dipahami Iya. sejauh mana. Sejauh mana itu kalau pemahamannya tidak ada gitu ya. evaluasi juga saya rasa juga buat apa gitu kan, Iya. seperti itu. Jadi memang tetap ada, tetapi kebijakan dari pemerintah untuk penilaian akhir semester itu dikembalikan ke sekolah masing-masing, sehingga nanti yang membuat soal itu jadi dari gurunya, Iya. dari guru saja sendiri, dan tidak banyak, tidak seperti ketika kemarin-kemarin. Iya, tidak Ada seperti biang pas ganda, kemarin, iya. ada kasihan, ada uraian gitu. Ya kasihan anak gitu kan. Tetap ada, tetapi mungkin nanti pengemasannya ya yang berbeda. Berbeda, Entah jumlah iya. banyak soalnya, kemudian teknis bisa nanti dengan Google Form. Iya. Kebetulan di kelas 5 sudah ya kemarin. Kelas 5 4, sudah Google Form. 3, 4, 5, 6 itu sudah dengan Google Form. Yang memang belum dicoba itu di kelas 1 dan 2. Oh, iya. Karena memang di kelas 1 dan 2 kita lebih menekankan untuk menulis. Iya, Dan Charles Tong itu Iya, ya. karena nanti lupa ya. Ini sudah 2 bulan ini Iya, ya. apalagi hampir 2 bulan. Takutnya itu lupa membedakan huruf B sama D. Nah, Iya. Jadi tetap untuk penilaian insya Allah ada Ustaz. Iya. Sehingga guru juga tidak mungkin masa menilainya tanpa ada data. Iya. Si A langsung dinilai si B. Nah, Iya, nggak harus bisa. ada data gitu kan. Dan meskipun nanti dikembalikan ke guru masing-masing. Terima kasih Usneng sudah memberikan sedikit gambaran mengenai pembelajaran selama pandemi COVID-19. Jadi intinya kita itu harus belajar setiap saat, kapanpun, dimanapun berada ya Us ya. Karena belajar itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Dan bahkan belajar itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Sebelum saya tutup, Usneng mungkin ada tambahan? Iya, ada tambahan pesan untuk anak-anak ya Ustaz. Boleh, silahkan. Anak-anak tetap semangat belajar karena Ustazah itu juga belajar. Iya. Ke pasar membeli buah, ada mangga, ada pepaya. Di bulan penuh berkah, tetap belajar di rumah saja. Siap, mantap Us, pantaunya luar biasa. Terima kasih Ustaz. Iya. Sebelum Us Puput tutup, jangan lupa ya anak-anak, like, comment, and subscribe. Sekian kajian online episode kali ini. Apabila Us Puput dan Usneng ada salah kata, kami mohon maaf. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.